Uh, Iya, mari kita sekarang membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-27. Mari kita membaca secara bergantian Kejadian pasal yang ke-27. Kita akan membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-29. Kejadian 27, saya akan mulai ayat yang pertama, saudara membaca ayat yang kedua, bergantian seterusnya hingga ayat yang ke-29. Saya akan membaca mulai Kejadian 27 ayat yang pertama. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." "Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang." Tetapi Ribka mendengarnya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, "Bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati." "Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkanlah saja perkataanku. Pergilah, ambillah kambing-kambing itu." Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku, bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakan ini agar Bapa memberkati aku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatinyalah makanan itu kepadanya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaiannya, pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya.
Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Kita mungkin berhenti sampai di situ saja ya. Saudara nanti bisa lanjutkan sendiri di rumah, mengerti ceritanya sampai selesai. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang cerah, hari yang baik yang Kau sediakan bagi kami. Untuk kami boleh datang pada hari ini memuji, memuliakan Kau, beribadah kepadamu. Dan saat ini kami siap untuk mendengar, merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman, Roh yang sama, Roh-Mu, Roh kebenaran itu, memimpin kami masuk ke dalam kebenaran hati-Mu, kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh dipimpin oleh kebenaran-Mu, dibentuk oleh kebenaran-Mu, dan hidup kami makin sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, hamba-Mu berbicara maupun setiap kami yang mendengar, biarlah kami semua dipimpin oleh roh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, pada 1 Oktober 2022 tahun lalu, itu terjadi satu tragedi yang terbesar di dalam persepak bolaan Indonesia. Kalau sudah mengikuti berita, itu terjadi kerusuhan yang disebut sebagai tragedi Kanjuruhan. Ya, itu satu lapangan di Malang, ada 135 orang mati karena kerusuhan yang terjadi setelah Arema Malang itu sepak bola Malang kalah dari Persebaya dari Surabaya, ya. Maka kekacauan terjadi, orang-orang penonton masuk ke lapangan, polisi tembak gas air mata, dan semua mereka lari keluar dan sebagainya, terjepit dan keinjak-injak. Ada sekitar 135 orang mati pada hari itu. Saudara sekalian, di dalam peristiwa seperti itu tentu sesuatu yang wajar, orang-orang mulai bertanya, termasuk FIFA, sepak bola internasional itu bertanya, siapa yang salah? Kenapa ini bisa terjadi? Ya, orang nonton rame-rame, senang-senang nonton sepak bola, pulang-pulang mati, kegencet-gencet, mati, kehabisan napas dan sebagainya. 135 orang diantaranya mati. Apakah para supporter yang salah, mereka yang terjun ke lapangan, ataukah polisi yang salah menembakkan gas air mata sehingga semuanya menjadi kacau dan panik, atau panitia yang salah, panitia yang memang tidak mempersiapkan jalur keluarnya dan sebagainya, aksesnya dan sebagainya, segala macam. Ya, jadi muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Di dalam kasus seperti ini dan juga di dalam banyak hidup realita dunia ini, ketika terjadi tragedi seperti ini, maka sebenarnya sangat sulit bertanya dan menyelidiki sebenarnya siapa yang salah. Mungkin semua orang itu salah, mungkin polisi ada salahnya, mungkin supporter ada salahnya, mungkin panitia ada salahnya, dan sebagainya. Ya, jadi agak sulit menemukan siapa yang sebenarnya paling bersalah. Nah, saudara sekalian, di dalam peristiwa tragedi yang kita baca, kejadian 27 ini juga adalah satu tragedi. Ya, kita juga melihat bahwa semua pihak bersalah di sini. Jadi kita melihat Yakub, ada Esau, ada Ishak ayahnya, ada Ribka ibunya, 4 tokoh di sini yang diceritakan di sini. Kita akan melihat dalam dysfunctional family ini, kita melihat akhirnya sebenarnya semua itu salah, semuanya itu berdosa, ya. Tetapi di dalam cerita firman Tuhan, kisah daripada karya Tuhan di sini, kita melihat akan belajar satu prinsip yang sangat penting. Di tengah-tengah segala kesalahan umat Tuhan, orang-orang, anak-anak Tuhan di sini, rencana Allah itu tidak mungkin digagalkan oleh kesalahan dan dosa manusia. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana rencana Allah yang berdaulat itu akan bekerja
melalui kegagalan manusia untuk menggenapi rencananya yang baik dan yang sempurna bagi umatnya. Tentu ultimately untuk kemuliaan namanya, untuk kemuliaan nama Allah sendiri, tetapi dia akan bekerja melalui kesulitan, melalui dosa, melalui kesalahan daripada umatnya, juga untuk menggenapi rencananya yang baik dan sempurna bagi umatnya. Dengan kata lain, bagi anak-anak Tuhan, kita akan belajar bahwa Tuhan bukan hanya berdaulat atas perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi dia juga adalah Tuhan yang berdaulat atas perbuatan-perbuatan yang paling rusak, yang paling jahat, yang pernah kita lakukan. Atau yang orang lain lakukan kepada kita. Dan bagaimana Tuhan itu bisa memakainya, memakai segala kesalahan, kejahatan, dosa manusia, dosa kita dan dosa orang-orang di sekitar kita itu, Tuhan bisa memakainya untuk menggenapi rencananya yang baik dan yang sempurna itu bagi umatnya. Nah, ini sesuatu yang penting dan kita harus pegang di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kejadian 27 itu, kalau kita mulai melihat secara besar, itu menceritakan peristiwa krusial ketika Ishak telah tua dan penglihatannya telah kabur. Ya, dimulai dengan situ. Dan kemudian dia ingin memberkati akan anaknya seperti dia telah diberkati oleh Abraham ayahnya. Tuhan telah berjanji kepada Abraham, ayahnya Ishak, dan juga berkat itu dicurahkan, dilanjutkan kepada Ishak. Dan sekarang Ishak sudah tua dan dia pikir inilah waktunya, seperti janji Tuhan juga bahwa berkat itu, janji itu harus diturunkan kepada anak-anaknya. Dan masalahnya mulai muncul di sini ketika kita tahu sebenarnya sebelumnya Ishak sudah tahu, Ribka sudah tahu waktu sedang mengandung Ribka, bahwa firman Tuhan sudah datang kepada mereka bahwa yang tua, Esau itu akan menjadi hamba yang muda. Tuhan sudah bernubuat, itu yang akan terjadi. Tetapi kita baca tadi, Ishak tetap ingin memberkati Esau. Nah, mulai kerusakan terjadi di sini. Ya. Karena apa? Karena dia lebih mengasihi Esau. Jelas dia lebih mengasihi Esau, karena Esau bisa memberikan makanan yang dia suka. Esau adalah pemburu, Esau gagah, berbulu dan pemburu. Ya, dia sering pergi berburu dan mendapat binatang-binatang di hutan dan membawanya, memakannya, memasaknya, menjadi masakan yang menjadi kesukaan daripada ayahnya. Mungkin gulai kambing, ya, gulai kambing kalau sudah dibaca bikin kambing nanti. Oleh kambing, mungkin sate kambing, mungkin di sini lebih gulai dan sebagainya. Kesukaan daripada ayahnya. Karena itu dia suka akan Esau, menyenangkan hatinya, ya, memuaskan akan appetite-nya, sehingga dia tetap mau memberkati Esau. Tapi Ribka mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya kepada Esau, maka dia panggil Yakub, anak kesayangannya. Nah, ini problem lagi, ya. Dia lebih mengasihi Yakub sebaliknya daripada Esau, karena Yakub ya di rumah kemungkinan besar dia sering ngobrol, dia senang di rumah, dia tidak senang pergi keluar. Dia spend a lot of times with his mom. Ya, jadi senang Ribka kepada Yakub, anak kesayangannya itu. Dan mulai merancang. Untuk menipu ayahnya supaya anaknya ini yang dia bisa memberi alasan, nanti kita pikir alasan ini Tuhan yang sudah ngomong kok, ya, anaknya, tapi terutama mungkin motivasinya dia lebih mengasihi Yakub, dia ingin Yakub yang diberkati. Dia merancang akan penipuan dengan segala macam cara, ya, mulai dimasak makanan kesukaan Ishak. Dan kemudian kasih bulu di sini, ya, pakai pakaiannya Esau supaya menipu ayahnya supaya dia boleh menerima berkat daripada ayahnya. Sudah sekalian kita boleh melihat
akhirnya bukan hanya penglihatan Ishak yang kabur, ya dia mulai tidak bisa lihat, memang mulai tidak tahu siapa ini. Panca inderanya yang lain juga mulai lemah. Kita melihat di sini sentuhannya, dia mulai tidak bisa membedakan ini bulu domba, kambing atau bulunya Esau. Dia tidak bisa membedakan lagi. Penciumannya juga sudah kabur, ya. Juga perasanya, dia merasakan, dia tidak bisa membedakan ini masakan istrinya atau masakan Esau sebenarnya. Dia tidak bisa bedakan. Dan seorang penulis mengatakan ini mungkin menjadi salah satu yang membuat hati Ribka itu nggak seneng, ya nggak seneng. Maksudnya apa? Maksudnya suaminya nih Ishak ini lebih suka makanan Esau daripada masakan dia. Ya, dia mungkin berpikir dalam hatinya, really Dad, really, really Esau stew is better than mine, betul? Lebih enak, gulai kambingnya Esau lebih enak dari masakan saya. I will show you, I will prove it to you. Ya, ini masakan yang lebih enak. Dia tidak bisa bedakan lagi, ya. Dia pokoknya mau makan makanan yang enak. Gulai kambing ini. Hanya pendengarannya yang masih tajam sebenarnya. Dia pendengarannya masih tajam, dia ragu. Dua kali dia tanya. Ya, betul kamu Esau, betul suaramu suara Yakub. Ya. Tapi muanya itu sepertinya Esau, yang lain-lainnya. Ya. Dan Yakub apalagi dengan berani menipu ayahnya. Ya, betul. Saya Esau. Bahkan dia memakai nama Tuhan untuk menipu akan ayahnya, ayat yang ke-20 ya. Waktu Ishak bertanya, "Kok cepat sekali kamu sudah pulang bawa makanan?" Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Wah, ini luar biasa. Berani memakai nama Tuhan. Demi Allah. Gitu ya. Demi Allah. Dia mengatakan, menipu. Memakai nama Tuhan di sini. Saudara sekalian, akhirnya Ishak memberkati Yakub dengan berkat yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan kepada Ishak, ya, dan sekarang turun kepada Yakub, ya, khususnya ketika Ishak berkata 28-29, Allah akan memberkati kepadamu embun yang dari langit, tanah-tanah yang gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, itu berkali-kali diulang kalimat itu ya. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ya. Khususnya kalimat terakhir itu kalimat yang dari Tuhan kepada Abraham sudah dikatakan dan sekarang turun kepada Yakub. Saudara sekalian, ketika Esau akhirnya balik dan menyadari apa yang terjadi, maka meraung-raunglah ia dengan keras. Ya. But it's too late. Too late. Tidak ada lagi berkat yang kedua bagi Esau. Meskipun dia meminta-minta, teriak-teriak, menangis dengan kerasnya, tidak ada lagi berkat buat Esau. Berkat kesulungan yang telah dihinanya sebelumnya kita sudah tahu. Dia sendiri memang menghina berkat kesulungan itu. Sekarang telah diberikan kepada Yakub. Dan Esau marah sekali pada Yakub. Membenci Yakub. Menunggu waktunya yang tepat untuk dia bisa membunuh Yakub. Sekali lagi ibunya menjadi penyelamat Yakub. Dia tahu apa yang ada dalam hati Esau. Pergi juga dengan tipuan lagi, dengan tidak sesungguhnya kasih tahu, ya, supaya Yakub mendapatkan istri yang dari keluarga kita. Pergi. Dan dia akhirnya Yakub pergi meninggalkan keluarganya dan tidak dicatat lagi. Kalau sudah membaca selanjutnya kita tahu sampai akhir hidup Ribka, Yakub tidak pernah bertemu lagi. Ribka tidak bertemu lagi dengan Yakub sampai dia mati. Saudara sekalian, ini adalah kisah yang tragis, ya,
penuh tipu muslihat. Ini adalah dysfunctional family. Dan ketika kita tanya dalam peristiwa ini, siapa yang salah dari peristiwa ini? Maka kita bisa katakan dengan jelas, dengan pasti, semuanya salah. Semuanya salah. Hanya Tuhan yang rencananya, yang berdaulat itu, rencananya itu tetap terjadi. Di tengah-tengah kesalahan, di tengah-tengah dosa manusia, di tengah-tengah ketidaktaatan manusia, rencana Tuhan bekerja somehow melalui itu semua sehingga betul-betul rencananya terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan dan akhirnya seluruh peristiwa ini kita tahu akhirnya Kristus datang melalui keturunan daripada Yakub. Saudara sekalian, mari kita melihat sekarang dengan lebih detail keempat tokoh karakter di dalam peristiwa ini, di dalam kisah yang barusan kita baca. Mari kita melihat dengan lebih detail satu persatu. Yang pertama, saudara sekalian, kita melihat Ribka. Kita fokus kepada Ribka. Ini adalah seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya dan adalah sesuatu yang sangat berbahaya kalau seseorang berani berdiri di antara ibu dengan anaknya yang dia sangat kasihi. Sangat berbahaya. Kita tahu beruang yang paling berbahaya adalah mama bear. Beruang yang paling berbahaya, ya. Atau mungkin juga lion bear, mama lion, ya, dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Bukan cuma binatang-binatang yang besar yang mengerikan kalau anaknya itu diganggu. Ya, saya teringat waktu mempersiapkan ini, teringat beberapa tahun yang lalu pernah ke Auckland itu, dan kemudian situ kita mau masuk ke satu restoran dan restorannya masuk ke parkirnya di belakang gitu, parkirnya di belakang dari restoran itu, jadi harus masuk ada driveway-nya. Yang waktu masuk driveway ada burung kecil segini, ya, burung kecil di bawah situ, tapi dengan anaknya 3 atau 4 anaknya sama-sama dia, gitu. Wah, kita mau lewat itu dia membesarkan badannya terus galak sekali, wak gitu. Ya. Dia pikir kita mau lindes atau mau apa atau merebut anaknya gitu. Mobil tuh diserang sama dia. Mobil diserang, akhirnya mobil pelan-pelan akhirnya parkir, begitu keluar dia samperin. Ya. Dia samperin. Kita semua takut. Ini burung kecil segini. Dia samperin kita dengan badan dibesarkan, paruhnya yang lancip, dia menghantam kita. Semua mundur, semua lari dengan burung yang kecil itu. Wah, saudara sekalian, memang sangat berbahaya kalau orang berani berdiri di antara ibu dengan anaknya. Ya. Ishak mau memberkati Esau, ya, terdengar oleh ibu yang mengasihi Yakub, anaknya itu. No way, ibunya mengatakan. No way, gak bisa kamu memberkati akan Esau. Nah, saudara sekalian, saya ajak kita mencoba mengerti ya dari perspektif Ribka. Meskipun ini mungkin tidak 100% pasti, tapi ada logikanya dan ada kemungkinan itu yang ada di dalam benak Ribka. Meskipun kita tidak tahu, tidak dikasih tahu apa yang ada di dalam benak Ribka, apa yang menjadi motivasinya. Tentu dia mengasihi Yakub. Tapi apakah ada unsur juga seperti dia sudah menerima akan nubuat daripada Tuhan bahwa yang sulung itu akan menjadi hamba yang bungsu. Dia sudah mendengar itu firman Tuhan datang kepada dia. Apakah dia sebenarnya ingin mentaati itu? Tuhan sudah menyatakan itu, tetapi apa yang Ishak lakukan suaminya ini? Dia mau melawan akan perkataan Tuhan itu. Dia mau memberkati akan Esau. Padahal Tuhan sudah berkata, Esau yang sulung itu justru akan menjadi hamba dari yang muda, Yakub. Jadi dia mungkin berpikir ini melawan akan perkataan Tuhan, melawan perkataan firman Tuhan. Sekali lagi ini ada sedikit spekulasi, ada kemungkinan itu, ya. Tetapi yang pasti adalah kemudian kalau dia betul-betul menghadapi itu, yang kita boleh belajar di sini, apa yang dia lakukan, apa yang harus dia lakukan sekarang, kalau memang itu adalah pikirannya. Maka ini adalah sekali lagi kita belajar melihat bagaimana
Ribka itu mengambil jalan pintasnya setan. Jalan pintasnya setan. Sudah, kalau ini yang akan dilakukan, dia pikir dengan strateginya, dengan tahu situasi keadaannya apa yang harus dilakukan, maka dia ngambil jalan pintas setan, menipu dengan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan itu, supaya Ishak memberkati Yakub. Ini adalah seperti godaan setan kepada Kristus, ya, di dalam cobaan yang terakhir ketiga, setan mengatakan semua Tuhan taruh tempat yang paling tinggi, kasih lihat kemuliaan daripada seluruh dunia ini. Semua kemuliaan ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembahku, setan berkata kepada Kristus. Dia baru berpuasa 40 hari, gak makan, menderita, susah. Sekarang kontras, aku akan memberikan kemuliaan semua ini kepadamu jika engkau menyembahku. Dan Kristus tahu bahwa dia memang berhak menerima semua kemuliaan itu. Dia tahu dia akan menerima kemuliaan itu. Dan setan sekarang memberikan jalan pintas. Tidak usah susah-susah menderita. Apalagi engkau baru mengalami penderitaan yang berat. Ya, 40 hari 40 malam, dan kau akan menderita lagi ke depan. Lebih susah lagi. Susah. Apalagi puncaknya di dalam salib. Dia tahu dia harus melewati jalan salib itu. Jalan yang panjang, penuh kesulitan, penderitaan, bahkan harus kematian. Tapi Tuhan Yesus tidak mengambil jalan pintas itu. Dia tahu sebelum kemuliaan dia harus menerima penderitaan terlebih dahulu. There is no crown without the cross. Nyala engkau setan. Kau harus menyembah hanya kepada Tuhan saja. Dia tunduk, dia sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Meskipun melalui jalan sulit, melalui pergumulan yang berat, bahkan melalui salib kematian, dia harus menjalani itu. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Meskipun dia tahu yang ditawarkan itu, dia akan memang menerima segala kemuliaan, segala kuasa di sorga dan di bumi. Akhirnya memang diberikan kepada dia. Tapi jalannya adalah jalan sulit, jalan yang tidak mudah, dan dia tidak tergoda untuk mengambil jalan pintas setan. Saudara sekalian, inilah tentu menjadi persoalan bagi hidup kita, bukan? Apakah janji Tuhan yang baik itu dapat dipercaya di tengah-tengah keadaan yang sepertinya impossible? Ya. Impossible, keadaan yang impossible. Tuhan, kau rencana yang baik, aku tahu rencanamu adalah rencana damai sejahtera, rencana yang baik. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tuhan berjanji aku akan hanya melakukan kebaikan, dan berjanji dengan segenap hatinya hanya melakukan kebaikan bagi umatnya. Tapi keadaan seperti impossible, keadaan sepertinya kita tidak melihat itu di dalam hidup kita. Dan ini menghadapi macam-macam ya persoalan hidup kita. Persoalan anak kita, orang tua, anak kepada orang tua, susah sekali orang tua terus menghambat, terus membuat aku susah dan sebagainya. Relasi suami istri, suaminya tidak beres atau istrinya tidak beres, terus melawan akan kehendak Tuhan, terus memikirkan hanya dirinya sendiri, sehingga bagaimana dan mengalami banyak kesulitan di dalam keluarga. Masa depan yang tidak jelas, termasuk menggumuli pasangan hidup, gak jelas. Tuhan mau nggak? Tuhan rasanya aku bukan orang yang single. Aku harus menikah, tapi sulit, seperti tidak ada jalan keluar. Ya. Kadang-kadang kita tergoda di situ, tergoda mengambil jalan pintas setan dan mengambil langkah-langkah yang kita tahu bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tahu Tuhan tidak berkenan akan langkah-langkah yang kita ambil.
Tentu di tengah segala kesulitan, tantangan, kita harus berpikir, kita harus mohon hikmat Tuhan, mengambil langkah-langkah yang tepat. Tapi semua langkah-langkah yang tepat, yang harus kita ambil adalah langkah-langkah di dalam kehendak Tuhan, di dalam rencana Tuhan, di dalam kebenarannya yang saya percaya kebanyakan kita sudah tahu, banyak hal yang kita sudah mengerti, tahu. Ini adalah kehendak Tuhan, khususnya Dia sudah memberikan firman-Nya kepada kita. Setiap hari, setiap minggu. Begitu banyak buku-buku yang baik, kita tahu. Begitu banyak orang-orang yang juga memberi nasihat kepada kita tentang firman, kebenaran itu. Kita tahu Tuhan ingin kita setia di situ dan menyerahkan segala persoalan Tuhan, persoalan kita kepada Tuhan di dalam doa sambil menantikan Tuhan bekerja. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja, tetapi kita tahu Dia adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi akan umat-Nya. Inilah yang seharusnya dilakukan Ribka. Dia harus percaya di dalam keadaan yang sepertinya apa yang harus dilakukan. Sebentar lagi Esau pulang dan membawa makanan, masak makanan, dan diberkatilah Esau. Mungkin melawan kehendak Tuhan. Tapi Ribka tidak seharusnya mengambil jalan pintas setan dan mendesain satu penipuan untuk menipu akan suaminya sendiri. Dan memakai Yakub anaknya, menyuruh Yakub anaknya. Ya, saudara, kalimat yang tentu itu ya, kalimat yang kita bisa lihat dari Ribka itu, ujungnya itu sudah pokoknya lakukan, dengarkan saja perkataanku. Ya, waktu Yakub takutan, kalau ketahuan bagaimana? Terus bukan berkat, malah kutuk yang akan datang kepadaku. Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataan ibumu ini. Dengarkan. Ya, lakukan saja. Dan dia mungkin nggak tahu juga apa yang dia akan lakukan sebenarnya setelah itu. Bagaimana saya langsung keluar ide-ide, cemerlang. Ide cemerlang. Bajunya, bulunya, semuanya sempurna. This is a perfect crime yang dikerjakan, direncanakan oleh Ribka. Dan tentu mendorong Yakub masuk ke dalam rencana jalan pintas si setan ini. Yakub kita melihat, ya sekarang masuk kedua. Kita melihat karakter kedua Yakub. Kita lihat jelas bahwa dia adalah seorang yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia juga ingin memang. Dia juga tahu. Dia yang sudah mengambil jalan itu terlebih dahulu. Waktu Esau yang memang exaggerating ketika dia mengatakan, aku udah mau mati, masih tanya tentang hak sulungan. Ambil itu hak sulungan, aku gak peduli, aku sudah mau mati. Kasih ke aku sekarang kacang merah itu. Sup kacang merah itu. Nah, dia jual kacang merah itu. Dan dia sudah memulai itu. Dan sekarang waktunya dia ikut dalam rencana ibunya mendesain perfect crime ini. Dia mulai dengan ragu sebenarnya. Kalau kita baca ayat 11, dia ada ragunya waktu ibunya kasih ide tentang hal ini. Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Dia ragu di situ. Ya. Tapi keraguan ini bukan dia takut salah. Ya. Bukan dia takut salah. Tapi keraguan ini adalah keraguan kalau ketahuan bagaimana? Ya bukan dia bergumul ini apakah ini melawan kehendak Tuhan. Tapi dia takut kalau ketahuan ini bagaimana. Ini problem saudara sekalian. Ini pertanyaannya saja sudah salah. Pertanyaan di sini salah. Karena pertanyaan yang salah itu jawabannya pasti salah. Apapun jawabannya. Ya. Ini kalau kita hanya bertanya waktu menghadapi segala godaan, cobaan, temptation, kalau pertanyaannya adalah kalau ketahuan bagaimana? Setan gampang sekali persuade kita. Setan akan mudah sekali convince kita.
Bisa, gini, bisa. Kamu tidak akan ketahuan. Ya. Kalau pertanyaannya adalah kalau ketahuan bagaimana? Setan akan bisa kasih berbagai ide, strategi supaya dosa kita tidak ketahuan. Dan ini tentu adalah salah satu kebahayaan kita orang-orang berdosa. Kita mudah sekali diyakinkan oleh setan bahwa dosamu tidak akan terbongkar. Dan apabila terbongkar, bahkan kalaupun terbongkar, it's okay. What can the worst thing happen to you? It's okay. Semua orang melakukannya. Bahkan orang-orang lain melakukan yang lebih parah daripada kamu. Terus kita diyakinkan itu. Kalau kita mulainya dengan pertanyaan yang salah, kalau ketahuan bagaimana? Sesungguhnya seringkali ketika akhirnya memang terbongkar, terjadi kerusakan yang sudah too late, terlalu besar. Ya. Kadang-kadang seperti Esau, kita membaca nanti, tidak ada lagi kesempatan apa dosa yang dia lakukan. Kemarin beberapa hari yang lalu dikirim, mungkin sebagian saudara juga dikirim WA grup ya, di WA banyak kirim-kiriman ya, gitu. Dikirim foto Maradona, Platini, dan Pele. Ya, sudah sebagian terima kali. Itu 3 legendaris sepak bola. Ini bicara sepak bola terus hari ini. Maradona, Platini, Michel Platini, dan Pele itu 3 giant sepak bola yang paling hebat sepanjang sejarah. Ya, foto bersama-sama 3 orang ini. Itu adalah dan dikatakan situ Maradona adalah orang yang berkampanye untuk gerakan anti narkoba. Maradona tuh, ini 3 orang nih hampir dianggap sebagai Tuhan di negara mereka masing-masing. Seperti Tuhan, paling sedikit raja. Ya, dianggap betul-betul disembah. Maradona terutama, Pele juga. Ya. Maradona itu berkampanye untuk gerakan narkoba. Tapi ironisnya dikatakan dia mati sebagai pecandu narkoba. Michel Platini itu mewakili gerakan anti korupsi, tapi dia kena kasus korupsi, kemudian dikeluarkan dari FIFA. Pele itu adalah legendaris sepak bola juga yang mewakili gerakan anak-anak sedunia, tapi dia akhirnya menolak mengakui anak hasil hubungan gelapnya dengan pembantunya. Menolak terus sampai dibawa ke pengadilan. Anaknya yang bernama Sandra Regina Arantes. Itu akhirnya menang di pengadilan melalui tes DNA. Memang dia adalah anaknya Pele. Yeah. Dan dia tulis buku akhirnya, Anak yang Tak Diinginkan Sang Raja. Dianggap raja memang Pele itu. Ada banyak komentar-komentar di situ di bawahnya. Tapi saya kemudian meresponi dengan mengutip bilangan 32, 33, saya mengatakan demikian. Waspadalah dosamu, dari peristiwa ini kita waspada. Dosamu itu akan mengejar dan mendapatkan engkau. Kecuali engkau sungguh-sungguh bertobat dan minta pengampunan Tuhan dan meninggalkan akan dosa-dosamu. Inilah yang terjadi kepada Yakub. Ya. Dia harus membayar harga yang mahal. Meskipun saat itu dia mendapat berkat daripada ayahnya, Ishak. Tapi dia harus membayar dengan harga yang mahal. 40 tahun dia jauh dari keluarganya dan sampai mati dia tidak bertemu lagi dengan ibunya yang mengasihi dia. Sampai dia bergumul dengan Tuhan. Kita tahu kemudian dalam peristiwa di seberang sungai Yabok, dia dipukul oleh Tuhan, pangkal pahanya tidak berdaya,
Dan dia berteriak, memohon kepada Tuhan, aku tidak akan melepaskan kau pergi, kecuali engkau memberkati aku. Dan situ Tuhan ingatkan lagi dosanya. Tuhan tanya kepada dia saat itu, siapakah namamu? Persis di dalam peristiwa ini, ayahnya bertanya, siapakah kamu? Siapakah namamu? Sebelumnya dia di sini Kejadian 27 mengatakan, aku Esau. Maka nama Tuhan bahkan, Tuhan yang telah memimpin, memberkati aku, mendapatkan daging buruan dengan cepat. Aku Esau. Kali. Anakmu yang sulung itu. Buktinya bulu-bulu dapat makanan dan semua. Seluruhnya jelas. Masih ragu-ragu. Ishak masih ragu-ragu sampai terakhir dicium. Dia mencium baunya, bajunya Esau yang sudah dipakaikan ibunya kepada dia. Sekarang Tuhan akan balikkan dia, bertanya, siapakah namamu? Kali itu dia sungguh-sungguh bertobat. Disitulah dia bertobat. Dia tidak lagi menipu. Dia sekarang mengakui, aku Yakub. Akulah Yakub. Akulah penipu itu. Akulah yang sudah menipu orang tuaku. Ya, dengan segala strategi. Merebut dengan segala keinginanku. Merebut dengan mengambil jalan pintas setan sekali lagi. Tapi dia masih ada berkat Tuhan. Masih ada anugerah Tuhan kepada Yakub. Saudara sekalian, biarlah kita cepat-cepat ya bertobat ketika masih ada kesempatan. Cepat-cepat bertobat. Sebelum ya kalaupun dosa kita berhasil, tidak ada orang tahu, sampai mati tidak ada orang yang tahu. Tapi pasti kita akan malu setengah mati, akan susah setengah mati. Ketika akhirnya di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Dan bukan hanya itu, mungkin dia sudah mati tetapi istrinya, anak-anaknya, pelayanannya semua menjadi hancur. Kalau sampai mati baru terbongkar segala dosanya. Kita tahu itu apa yang terjadi pada Raffi Sakarias. Sampai mati tidak ada yang tahu. Tapi bertahun-tahun dia hidup di dalam dosa. Sekarang susahnya, kesusahan itu ditimpakan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, pelayanannya. Hancur semuanya, berantakan. Dan apalagi paling susah pasti dia bertemu dengan Tuhan. Kau hebat ya. Kau hebat ya menipu semua orang. Menipu semua orang, tidak ada yang tahu. Kan malu setengah mati. Susah setengah mati. Saudara sekalian, Yakub di sini jatuh kepada kesalahan itu dan dia akhirnya membayar itu 40 tahun dalam padang belantara. Meskipun masih ada sekali lagi belas kasihan Tuhan. Hanya karena belas kasihan, anugerah Tuhan diberikan kepada dia. Peristiwa-peristiwa ditulis supaya kita tidak mengulangi kesalahan Yakub. Tidak mengulangi kesalahan Ribka. Tapi kita buru-buru bertobat dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, kita belajar dari Ishak juga. Apa yang dia lakukan sekarang? Apa yang dia sebenarnya sedang lakukan di dalam terang nubuat firman Tuhan? Bahwa yang bungsu atau yang sulung akan menjadi hamba yang bungsu. Dengan kata lain, dia sebenarnya sedang mencoba membelokkan firman Tuhan. Dia tentu tahu, bagi Ishak ini pasti dia tahu. Seperti Ribka juga tahu. Dia tahu bahwa inilah nubuat firman Tuhan, bahwa yang sulung akan menjadi hamba daripada yang bungsu. Tapi karena nafsunya, karena keinginannya, dia tetap mau memberkati Esau, anak yang dikasihnya. Dan kalau tadi kita baca, dia panggil Esau diam-diam. Ya, dia panggil Esau untuk masuk ke kamarnya. Ya, pergi,
berburu, masak, dan masuk ke kamar. Dan aku akan memberkati engkau. Pasti dia tahu kalau dia lakukan itu, istrinya tidak setuju, bisa berdebat sama dia dan sebagainya. Ya, padahal ini adalah peristiwa yang penting. Ini adalah berkat mulai dari Abraham ke dia, Ishak, dan kemudian Yakub yang seharusnya seharusnya kepada Yakub. Ini adalah satu peristiwa yang penting yang harusnya dilakukan bukan di kamar, tetapi di lapangan mungkin, yang paling sedikit di living room, semua kumpul bersama-sama satu keluarga. Berkat yang dilanjutkan kepada keturunan selanjutnya. Tapi itu tidak dilakukan Ishak, dia memang ingin belokkan. Tahu sebenarnya ingin sedang melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ishak ingin memberkati Esau karena dia suka makanan enak, dan secara tragis kita tadi sudah baca bahwa dia akhirnya ditipu karena kesukaannya itu, karena makanan enak itu. Tetapi menarik saudara sekalian, kalau kita membaca Ibrani pasal 11 ayat 20, Ishak itu tetap dipuji karena imannya. Dia salah satu adalah pahlawan iman. Dia tetap dipuji karena imannya sewaktu memberkati terutama Yakub, dan kemudian ada bicara tentang Esau. Kita tidak bahas tentang hal itu. Dia diberkati, dipuji karena imannya sewaktu dia memberkati Yakub. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Bukankah hatinya tidak beres sebenarnya? Dia sebenarnya mau memberkati Esau. Kenapa tetap dipuji oleh penulis kitab Ibrani? Saudara sekalian, jawabannya adalah karena meskipun arahnya salah, ya, hatinya pada waktu itu salah, arah hati daripada Ishak, tetapi inti imannya daripada Ishak itu tetap benar. Artinya apa? Artinya dia tetap percaya akan janji Tuhan dan bahwa ada berkat Tuhan yang perlu diturunkan. Sebenarnya ini mirip dengan Yakub. Mirip dengan Yakub. Yakub adalah meskipun dia dengan strategi yang salah, dengan motivasi yang salah, merebut dengan cara yang salah, tapi dia memiliki hati yang benar bahwa dia ingin diberkati oleh Tuhan. Dia mengatakan, aku tidak akan melepaskan kau pergi kecuali engkau memberkati aku. Itulah hatinya yang paling dalam. Dia ingin diperkenan Tuhan, hidup diberkati, dipimpin oleh Tuhan. Dia ingin itu meskipun caranya salah dan tentu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ishak juga demikian. Ishak tetap memiliki inti imannya itu benar. Karena itu dia adalah juga salah satu bapak orang beriman, pahlawan iman. Meski arah daripada imannya itu menjadi salah. Tapi dia tetap percaya akan janji Tuhan dan bahwa berkat Tuhan itu ada dan pasti dan benar. Dan itu perlu diturunkan. Saudara sekalian, kalau kita mau mengerti Ishak juga, tentu sesuatu yang tidak mudah bagi Ishak untuk percaya tentang janji Tuhan itu benar dan pasti terjadi, ada berkat Tuhan yang perlu diturunkan. Sebenarnya tidak mudah bagi Ishak percaya akan hal itu karena janji Tuhan yang sudah berpuluh-puluh tahun mulai dari Abraham, akhirnya cuma dia, anaknya satu, padahal janji Tuhan keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut, bintang di langit. Satu, sekarang dua. Kapan jadi pasir di laut ya? Satu, sekarang dua anaknya Ishak. Ya, juga tanah yang dia tinggali seperti janji Tuhan, tanah yang kau tinggali akan menjadi milikmu, tanah besar. Tapi sekarang tanah yang dia tinggali itu adalah masih dikuasai oleh orang Filistin. Tetapi Ishak tetap percaya akan janji Tuhan. Lebih lagi kalau kita melihat ketika akhirnya kesalahan Ishak terbongkar, ketahuan. Kitab NIV khususnya menulis, he trembled violently. Dia gemetar. Ayat 33 mengatakan, ketika akhirnya dia tahu bahwa dia sudah salah. Yang aku berkati bukan Esau tetapi Yakub.
Ayat ke-3 mengatakan, lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, Esau, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Isaac trembled violently. Wah, gemeter dia. Gemeter sampai ke akar-akarnya, dia ketakutan dan gemetar, menyadari. Dia di situ menyadari motivasinya yang salah dibongkar oleh Tuhan. Dan motivasi yang salah itu telah dikalahkan oleh kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah tetap terjadi bertentangan dengan apa yang dia inginkan dan ingin lakukan. Dan kalau kita melihat Ishak, akhirnya dia tidak lagi berani melawan. Dia sadar akan kesalahan. Dia tidak berani lagi melawan Tuhan. Kalau sudah baca pasal selanjutnya, pasal 28, maka kemudian setelah istrinya Ribka berkata pada Ishak, suruh pergi, ya, aku telah jemu karena perempuan Het, istri daripada Esau itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan-perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya lagi aku hidup? Maka pasal 28, Ishak kemudian memanggil Yakub dan memberkati dia. Sekali ini betul-betul berkatnya. Tidak ditipu. Dan dia dengan hati yang lurus kanan, dan dia berkata, memesankan, berkati Yakub di situ, ya. Seperti tadi kita sudah saya bacakan bagi saudara, ya. Berkat ini dia mengatakan kepada Yakub, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan, bersiaplah, pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga Allah, ya, may God Almighty bless you and make you fruitful. Biarlah Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Biarlah ia memberkati kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Saudara sekalian, inilah ciri anak-anak Tuhan yang sejati. Ya. Ishak termasuk anak Tuhan yang memiliki iman yang sejati. Iman sejati itu sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan berarti kita tidak pernah salah dan tidak pernah berdosa. Kita tahu lah, kita orang-orang berdosa, kadang-kadang bahkan mungkin sering kita jatuh di dalam dosa. Dalam dosa dan kesalahan segala macam. Bahkan ada hal-hal yang kita tidak sadari. Itulah doa dari pemazmur. Ujilah aku, nyatakanlah kesalahanku. Termasuk hal-hal apa yang aku tidak sadari, nyatakan itu Tuhan. Sadar akan hal itu. Tapi anak-anak Tuhan yang sejati bukan tidak pernah salah, bahkan bisa membuat kesalahan yang besar. Seperti Ishak di sini, Yakub di sini. Tapi ketika firman Tuhan datang, ketika dosanya dibongkar, ketika ada peringatan-peringatan dari segala macam cara, Tuhan ingatkan kita, maka kita buru-buru bertobat. Buru-buru bertobat. Oleh peristiwa-peristiwa, oleh apa yang terjadi, Tuhan ingatkan kita buru-buru bertobat. Kemarin ada di Pemuda, ada seorang pemudi yang sharing. Dia udah sharing di depan banyak orang, jadi nggak apa-apa. Saya kutip. Ya. Dia bergumul sekali. Ini adalah pacar dari Jack. Sudah tahu siapa dia. Ya. Dan dia bergumul, susah menerima Jack harus pergi dan sekolah teologi, menjadi hamba Tuhan, apakah menjadi pendeta ataukah misionaris atau apapun, yang banyak ketidakpastian.
tentu akan lebih nyaman, lebih enak. Udah kerja di sini, udah 13 ribu gajinya. 1 M lebih setahun. Sudah cukup nyaman, pasti, dan naik lagi, masih muda, naik lagi, bisa 120, 130, 150 ribu gajinya di dalam tahun-tahun akan datang. Nyaman, enak, pasti, very clear, jelas. Nggak salah kan, banyak alasan yang bisa diberikan, tidak salah, memang tidak salah, tidak salah. Tidak salah, bukan berarti semua harus ke Westminster, bukan berarti semua harus menjadi misionaris, hamba Tuhan. Tapi kalau memang itu yang Tuhan inginkan, Tuhan pimpin, Tuhan nyatakan itu, kita akan bersalah tidak melakukan akan pimpinan Tuhan yang jelas di dalam hidup kita. Apalagi yang Tuhan sudah nyatakan secara nyata, jelas dalam firman-Nya. Nyata jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman-Nya, itu adalah our primary call. Ya, kalau lebih spesifik memang itu lebih personal, secondary calling. Tapi yang pertama, panggilan Tuhan yang jelas adalah yang semua yang berlaku bagi kita semua dalam firman-Nya. Segala prinsip yang sangat jelas. Kadang-kadang kita juga tidak mentaati itu, melanggar itu. Biarlah ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, sadar kesalahannya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, Tuhan tegur hati kita melalui apapun, termasuk melalui firman Tuhan yang dikhotbahkan di atas mimbar ini. Saudara cepat-cepat bertobat, cepat-cepat meninggalkan dosa, dan itulah ciri anak-anak Tuhan yang sejati. Tapi kalau masih mau keras hati, terus hidup di dalam, terus menjustify diri, memberikan pembenaran atas segala apa yang kita lakukan, hidup kita, keputusan kita ambil, memberikan terus pembenaran. Bukan masalah untuk apa membenarkan diri. Firman Tuhan datang, ini masalah kamu di hadapan Tuhan. Masalah apakah engkau ingin menyenangkan Tuhan. Bukan pembenaran di hadapan manusia. Kalau kita anak-anak Tuhan, kalau terus kita membenarkan diri, ya tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu akan menjadi mungkin kesulitan yang lebih besar. Sampai terus tekan. Kalau Tuhan masih memberikan kesulitan, hukuman, dibongkar dosa kita, akhirnya di hadapan orang, itu justru artinya Tuhan masih mengasihi kita. Justru artinya Tuhan masih ingin kita meninggalkan dosa kita yang menghancurkan kita, yang membuat kita tidak menerima hidup di dalam damai sejahtera yang dari Tuhan, yang tidak membuat kita, yang menghalangi kita mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya hidup di dalam dosa. Jadi hari ini kalau saudara tertegur, sadar, saya tentu tidak tahu masing-masing dosa saudara. Saya tahu dosa saya, mungkin tidak tahu, mungkin perlu dikasih tahu juga oleh orang-orang dekat terutama. Yang saudara tidak tahu, saya tidak tahu apa yang ada dalam hati saudara, tapi Tuhan yang tahu dan kau yang tahu tentu. Ya. Melalui kesalahan anak-anak Tuhan, Yakub adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Biarlah kita boleh buru-buru bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yang keempat terakhir, kita melihat bukan demikian dengan Esau. Esau bukanlah umat pilihan Tuhan. Esau bukanlah orang yang mengenal dan mengasihi Tuhan. Juga peringatan ya bagi orang yang mendengar firman tapi belum pernah sungguh-sungguh
mengalami anugerah dan tidak pernah sungguh-sungguh lahir baru dan bertobat meninggalkan dosanya. Ketika Esau sadar apa yang telah terjadi, dia meraung-raung. Ayat 34 mengatakan. Ayat 34 mengatakan ya. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, ia meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkati aku juga ya Bapa. Tidak adakah lagi berkat yang lain? Ya. He burst out with a loud and bitter cry and said to his father, bless me too, my father. Tapi sudah terlambat. Tidak lagi berkat bagi dia. Meskipun dia menangisi akan apa yang terjadi pada dirinya, tapi tidak ada tanda-tanda pertobatan dalam hidup Esau sungguhnya. Meskipun dia menangis, meraung-raung di sini, tetapi tidak ada tanda-tanda penyesalan tentang kesalahannya yang telah memandang rendah hak kesulungannya dan menjualnya dengan semangkuk kacang merah. Dia tidak menyesal itu sebenarnya. Dia hanya menyesal dia tidak diberkati akan berkat, khususnya berkat-berkat duniawi, akan tanah, akan turunan, akan segala berkat-berkat yang bersifat duniawi, yang bersifat material. Dia tidak pernah menangisi akan berkat rohani yang telah dia kehilangan. Khususnya berkat yang Tuhan janjikan dari Abraham, Ishak, dan yang seharusnya secara manusia turun kepada dia, anak yang sulung itu. Dia tidak menyesali sebenarnya akan berkat kesulungannya itu dibuang. Itu peringatan yang sangat penting sekali lagi terakhir bagi kita poin ini. Bahwa banyak orang, ya, baik mereka yang tua, muda, itu menyesali, sedih, menangisi akibat daripada dosa yang kita alami. Tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh menyadari kengerian dosa. Kita tidak pernah sungguh-sungguh menyadari aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Kita hanya tidak senang, tidak suka ketika akibat daripada dosa itu. Kesusahan yang menimpa kita karena akibat dosa. Tetapi kita tidak pernah menyadari dosa itu adalah aku sudah berdosa melawan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Seringkali manusia tidak suka akan akibat dosa, tapi tidak pernah sungguh-sungguh membenci dosa itu sendiri. Dia hanya tidak suka akibatnya, kesusahannya, tapi tidak pernah sungguh-sungguh membenci dosa itu sendiri. Yang melawan Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan ini adalah gambaran kita semua sebenarnya di luar anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan kita juga manusia, ya, tidak sukanya akibatnya. Tidak sukanya menjadi bangkrut karena berjudi. Bukan tidak suka berjudi itu melawan Tuhan. Dia tidak sukanya karena bangkrutnya. Dia sukanya karena susahnya tidak ada uang. Ya, dan sebagai macam akibat yang lain. Kita semua juga manusia itu hal-hal yang fisikal yang kita alami baru kita merasakan. Tanpa anugerah Tuhan kita juga adalah orang-orang yang seperti Esau. Tapi bersyukur kepada Tuhan tidak membiarkan umatnya tinggal di dalam dosa. Allah terus bekerja menggenapi rencananya bagi umatnya. Dia bekerja bahkan melalui dosa-dosa daripada manusia. Sampai akhirnya melalui Yakub kita tahu datanglah Kristus yang nenek moyangnya semua, ayah ibunya, kakek neneknya, semua nenek moyang daripada Kristus adalah deretan orang-orang berdosa. Sampai akhirnya Kristus lahir
dari keturunan Yakub, yang juga memakai baju yang bukan miliknya, baju ungu yang dipakaikan oleh tentara Romawi. Dia datang memakai baju yang bukan miliknya, bukan untuk mencari atau mencuri berkat, tapi justru menanggung kutukan dosa. Seperti yang Ribka katakan. Ribka katakan tanpa dia sadari, akulah yang akan menanggung kutuk itu, anakku. Ibunya tidak bisa betul-betul menanggung kutuk itu. Hanya Kristus yang akhirnya betul-betul menanggung kutuk dosa manusia, saudara dan saya. Sehingga dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia, hanya di dalam dia, kita bersembunyi di dalam Kristus, bergantung kepada dia. Mohon belas kasihan Tuhan di dalam Kristus. Mohon anugerahnya di dalam Kristus. Hanya di dalam dia kita boleh dibenarkan oleh Allah. Karena itu kita yang beriman kepada Kristus, yang ada di dalam Kristus, yang mengerti bahwa upah dosa itu sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib. Sudah selayaknya kita adalah menjadi orang-orang yang membenci dosa. Bukan hanya tidak suka akibat daripada dosa, tapi membenci dosa itu. Dan memiliki hati yang mengasihi Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Ingin menyenangkan dia, ingin memuliakan dia. Dan hidup memperkenan akan namanya. Maukah saudara kita menjadi umat Tuhan yang meninggalkan dosa, bertumbuh makin mengasihi Tuhan, taat kepada dia, menyadari bukan hanya tidak suka akan dosa yang merusak hidup kita, tapi juga bukan hanya tidak suka akan akibat daripada dosa, tapi boleh tidak suka dan membenci dosa itu sendiri, yang melawan Tuhan, menyakiti hatinya. Kita hidup boleh di dalam anugerahnya, di dalam pertolongannya, dan mengalami hidup rencana Tuhan yang terbaik bagi umatnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu, belas kasihan-Mu di dalam Kristus. Kami bersyukur juga melihat, pelajari yang kami dengar, renungkan pada hari ini. Tuhan, ajar kami belajar dari kesalahan-kesalahan umat-Mu, supaya kami tidak mengambil jalan pintas setan yang memberi janji-janji yang manis, tapi yang akhirnya menghancurkan dan merusak hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk mencintai Engkau lebih daripada segala sesuatu, menyenangkan hati-Mu, hidup di dalam kehendak-Mu. Kami tahu rencana-Mu yang baik, bekerja, yang berdaulat untuk mendatangkan kebaikan. Hanya kebaikan bagi umat-Mu yang mengasihi Engkau. Pimpin kami, ampuni dosa kami. Kami seringkali jatuh di dalam dosa-dosa, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Tuhan, ingatkan, beri hati yang lembut kepada setiap kami. Kami boleh sungguh-sungguh meninggalkan dosa, membenci dosa, dan hidup menyenangkan, memuliakan nama-Mu. Beri kekuatan, pimpinlah kami, juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Di tempat ini kami boleh saling mendukung, mendoakan, bangun satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa
Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.